Belanda dan Jepang adalah dua negara yang umum diketahui sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia. Padahal terdapat negara-negara lain yang pernah juga menancapkan kekuasaannya di Nusantara. Secara urut, negara-negara yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, Spanyol, VOC, Perancis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Khusus untuk VOC bukanlah sebuah negara, melainkan perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya adalah orang-orang Belanda. Dari semua negara yang pernah menjajah Nusantara tersebut, terdapat satu negara yang jarang dibahas dalam sejarah Indonesia, yaitu Perancis. Ya, Perancis secara tidak langsung pernah menjajah Nusantara. Pada era Napoleon Bonaparte berkuasa, Perancis berusaha melebarkan kekuasaannya di seluruh penjuru Eropa, salah satunya adalah Belanda. Pada akhir 1700-an, bersama dengan bangkrutnya VOC, negara Belanda harus takluk ke tangan Perancis. Raja Belanda saat itu bahkan harus melarikan diri dan mengungsi di Inggris. Sejak saat itulah Belanda dikuasai oleh Perancis. Nusantara yang sejak berakhirnya VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda, secara tidak langsung juga berada di bawah kekuasaan Perancis. Di era inilah Perancis menunjuk Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Nusantara. Hingga kini kita mengenal Daendels sebagai salah satu gubernur jenderal yang paling kejam dan otoriter. Setelah menguasai Belanda, Prancis mendukung berdirinya Republik Batavia pada 1795. Republik Batavia ini dibawa pengaruh langsung dari Prancis. Penguasa Belanda sendiri yaitu Raja Willem kelima melarikan diri ke Inggris ketika Prancis menyerang Belanda. Pada saat itu kerajaan Belanda bersekutu dengan Inggris dan bersama-sama berusaha membendung usaha Prancis untuk menguasai Eropa. Tidak semua warga Belanda benci terhadap berkuasanya Prancis di negaranya. Banyak juga orang-orang Belanda yang justru tertarik dengan ide-ide liberté, égalité, dan fraternité yang menjadi simbol dari revolusi Prancis. Anak-anak muda Belanda tertarik terhadap kebebasan dan kesetaraan yang tidak mungkin didapatkannya jika negaranya masih dikuasai oleh seorang raja. Oleh karena itu mereka mendukung bentuk negara republik yang demokratis. Anomali terjadi ketika pada tahun 1806 Belanda yang dibawa pengaruh Prancis mengubah bentuk negara kembali menjadi kerajaan. Berdirilah kerajaan yang kemudian disebut sebagai Kerajaan Hollandia. Kerajaan ini dipimpin oleh adik dari Napoleon sendiri, yaitu Louis Napoleon. Untuk mengamankan kepentingannya di Nusantara, maka Louis Napoleon menunjuk seorang bekas militer Belanda yang pro terhadap pengaruh Prancis, yaitu Herman Willem Daendels. Pada tahun 1807, berangkatlah Daendels ke Nusantara dan tiba pada tahun 1808 dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dengan dikuasainya Belanda oleh Prancis, maka secara tidak langsung wilayah bekas kekuasaan VOC dan Belanda menjadi wilayah kekuasaan Prancis pula. Wilayah Nusantara dianggap sebagai aset yang penting dan harus dipertahankan karena merupakan lumbung uang bagi Prancis. Apalagi pada saat itu Prancis sedang membutuhkan banyak dana demi keberlangsungan perangnya di Eropa. Daendels sendiri adalah bekas militer Belanda pada masa Republik yang kemudian memilih mengundurkan diri karena kecewa terhadap pemerintah. Setelah Belanda menjadi kerajaan bonekanya Prancis, Louis Napoleon tertarik untuk menggunakan jasanya demi mengamankan kepentingan di Nusantara. Sebagai seorang yang berlatar belakang militer, membuat Daendels menjadi orang yang tegas dan cenderung keras. Hal ini akan terlihat dalam kebijakan-kebijakannya di Jawa. Memori bangsa Indonesia ketika menyebut nama Daendels adalah digambarkan sebagai orang yang kejam. Karena kekejamannya saat menjajah Nusantara, Daendels bahkan mendapat julukan sebagai Raden Mas Galak. Bukti kekejaman Daendels dapat dilihat dari kebijakan-kebijakannya yang menyengsarakan rakyat. Yang paling terkenal tentu saja kebijakan kerja paksa untuk membangun jalan anyar hingga Panarukan sepanjang 1000 km.
Karena kebijakan tersebut, banyak rakyat Jawa yang menjadi korban. Karena diberi tugas utama oleh Louis Napoleon untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, maka kebijakan yang dibuat oleh Dendles di tanah Jawa juga bernuansa militer. Dia mendirikan pangkalan militer di Surabaya dan Semarang. Selain itu, dia juga memperkuat pasukannya dengan merekrut banyak tentara baru. Pembangunan jalan anyar hingga Panarukan juga tidak terlepas dari pertimbangan untuk mempertahankan Jawa jika sewaktu-waktu diserang oleh Inggris. Di sini terlihat jika negeri jajahan, khususnya Nusantara, mendapat perhatian khusus dari pemerintahan Prancis di Belanda. Dendles juga membuat kebijakan mengenai perbedaan sistem peradilan di Jawa yang didasarkan pada warna kulit. Pembesar-pembesar Jawa yang sebelumnya memiliki kehormatan sebagai seorang bangsawan diangkat oleh Dendles sebagai bagian dari struktur militer. Mereka diberi pangkat dan seragam. Dari kebijakan inilah, tradisi penggunaan seragam bernuansa militer bagi seorang pejabat masih bertahan hingga masa kini. Meskipun dianggap kejam dan tidak menaruh hormat kepada penduduk pribumi, nyatanya Dendles berhasil mempertahankan Jawa dari Inggris hingga akhir masa kekuasaannya. Sayangnya karena sikapnya yang arogan, dia akhirnya diberhentikan sebagai gubernur jenderal. Napoleon yang merasa tenaga Dendles lebih dibutuhkan untuk membantunya melawan Rusia, memutuskan memanggilnya kembali ke Eropa. Sepeninggalan Dendles, Nusantara dipimpin oleh Jan Willem Janssens. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, Janssens hanya menjabat selama 6 bulan sebelum dikalahkan oleh pasukan Inggris di bawah pimpinan Sir Thomas Stamford Raffles pada 1811. Hindia Belanda di bawah pengaruh Prancis harus menyetujui kapitulasi Tuntang yang berisi penyerahan kekuasaan kepada Inggris. Berdasarkan kapitulasi Tuntang itu juga, maka sejarah penjajahan Prancis di Nusantara berakhir.